Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada Jumat 26 November yang lalu, indeks harga saham gabungan dibuka pada level 6.699. Konsisten bergerak melemah sejak awal perdagangan dan ditutup dengan koreksi dalam sebesar minus 2,06% di level 6.561. Penurunan terjadi terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar, seperti Bank BCA yang minus 2,02%, Bank BRI minus 1,42%, Astra International minus 5,22%, perusahaan gas negara minus 4,29%, dan Bank BNI minus 4,18%. Seiring dengan indeks harga saham gabungan, mayoritas pasar saham Asia Pasifik juga mengalami penurunan pada hari yang sama, dengan indeks Nikkei Jepang melemah minus 2,53%, Hang Seng Hong Kong minus 2,67%, Shanghai Tiongkok minus 0,56%, Shenzhen Tiongkok minus 0,74%, Kospi Korea Selatan minus 1,47%, dan Taiwan minus 1,61%. Hal ini didorong oleh kekhawatiran adanya varian baru dari COVID-19, yakni varian Omicron, yang telah terdeteksi di Afrika Selatan dan bermutasi dengan resistensi lebih tinggi dalam melawan antibodi, sehingga dikhawatirkan akan lebih menular dari varian Delta dan mengurangi efektivitas vaksin. Varian Omicron masih dipelajari oleh para ahli dan telah ditingkatkan statusnya oleh WHO menjadi varian yang mengkhawatirkan karena diperkirakan mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuannya untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin. Sampai 8 Desember 2021, 57 negara telah menemukan infeksi oleh varian Omicron di negara mereka. Di antaranya Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Hong Kong. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan 4 poin kebijakan. Pertama, melarang masuk warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong selama 14 hari. Kedua, warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Yang ketiga, pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia pelaku perjalanan dari luar negeri di luar ke-11 negara yang masuk daftar dari 3 hari menjadi 7 hari. Terakhir, kebijakan karantina akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00. Daftar negara dapat bertambah maupun berkurang berdasarkan evaluasi berkala. Masyarakat diharapkan tidak perlu panik, tetap waspada, disiplin protokol kesehatan, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta percepatan vaksinasi, terutama untuk lansia. Harapannya, kerjasama kita semua dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Terkait kondisi perekonomian yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pandemi saat ini, Eastspring Investment Indonesia melihat data fundamental Indonesia masih menunjukkan pemulihan ekonomi berkelanjutan, serta penanganan COVID-19 yang konsisten dengan penetapan level PPKM yang disesuaikan dengan persentase pencapaian vaksinasi untuk luar Jawa dan Bali, terutama untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai varian baru dari COVID-19, yaitu varian Omicron. Semoga bermanfaat dan salam investasi.